Di sebuah desa yang jauh dari keramaian kota, di pinggir jalan yang sunyi dan sepi, seorang bayi perempuan ditemukan oleh sepasang suami istri. Pagi itu, udara segar membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Pasangan itu sedang dalam perjalanan menuju pasar, dengan harapan akan membawa pulang beberapa hasil bumi untuk keluarga kecil mereka. Namun, suara tangisan seorang bayi yang datang entah dari mana, menghentikan langkah mereka. Bayi itu tergeletak di atas sehelai kain bekas, terbaring lemah dengan tubuh yang ringkih. Raut wajahnya masih tampak ketakutan, seolah-olah baru saja melewati malam panjang yang penuh kesepian. Wanita itu, dengan hati yang penuh belas kasihan, mengangkat bayi itu dalam pelukannya. Dia merasa ada sesuatu yang begitu kuat mengikatnya dengan bayi itu, meskipun tidak ada hubungan darah di antara mereka. Sang suami, yang awalnya terkejut, akhirnya mengangguk setuju. Mereka tidak bisa membiarkan bayi malang itu terbuang begitu saja. Dengan tangan yang gemetar, pasangan itu membawa bayi itu pulang ke rumah mereka. Rumah yang sederhana, dengan dinding kayu yang sudah mulai lapuk dimakan waktu, namun dipenuhi dengan kasih sayang. Mereka menamainya Siti, sebuah nama yang sederhana, namun mengandung harapan besar. Dalam hati mereka, bayi ini adalah anugerah yang datang begitu tiba-tiba, seolah-olah dititipkan Tuhan untuk mereka rawat dan cintai. Hari demi hari berlalu, dan Siti tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria. Dia dibesarkan dalam suasana penuh cinta dan kasih sayang. Meskipun tidak ada darah yang mengalir di tubuhnya yang berasal dari pasangan itu, Siti merasa dirinya begitu disayangi. Setiap pelukan, setiap kata, dan setiap sentuhan yang diberikan orang tuanya, adalah sebuah dunia yang penuh kehangatan. Siti tak pernah merasa kurang, meskipun terkadang ia bertanya-tanya tentang asal-usulnya. Seiring waktu, Siti tumbuh menjadi seorang wanita muda yang cantik, dengan mata yang cerah penuh harapan dan senyum yang selalu menghiasi wajahnya. Namun, hidupnya tak selamanya sempurna. Ketika ia bertemu dengan seorang laki-laki yang baik hati bernama Arman, perasaan cinta mulai tumbuh di antara mereka. Mereka menikah dengan harapan yang besar, namun hidup yang baru ternyata tak seindah yang dibayangkan. Konflik demi konflik mulai mewarnai rumah tangga mereka. Arman yang awalnya penuh perhatian, mulai berubah menjadi seorang suami yang dingin dan acuh tak acuh. Siti merasa semakin terpinggirkan dalam hubungan itu, seolah-olah ia bukan lagi wanita yang dicintai. Setiap hari terasa seperti beban yang semakin berat, dan harapan yang dulu ada, kini mulai memudar. Suatu malam, setelah pertengkaran hebat yang tak bisa lagi ia tahan, Siti memutuskan untuk melarikan diri. Ia berlari menjauh dari rumah, tanpa tujuan yang jelas, hanya ingin jauh dari segala kepedihan yang ia rasakan. Langkahnya membawanya ke hutan, tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan dan penuh dengan sunyi. Di dalam hutan yang gelap itu, tubuhnya mulai lelah. Kaki-kakinya tak mampu lagi melangkah, dan akhirnya ia terjatuh, tak mampu bergerak. Di saat itulah, ketika ia sudah hampir kehilangan harapan, datanglah seekor harimau. Harimau itu, yang terlahir liar dan tak pernah mengenal kasih sayang manusia, melihat Siti yang terbaring lemah. Harimau itu, dengan naluri yang aneh, mendekatkan dirinya kepada Siti, mengendus tubuh wanita itu dengan lembut, seolah tahu bahwa ia tak berniat untuk melukai. Tanpa sadar, Siti merasakan sebuah kehangatan yang datang dari sosok yang begitu berbeda darinya. Keberadaan harimau itu seperti sebuah pelukan, sesuatu yang sangat ia butuhkan, meskipun itu datang dalam bentuk yang tak terduga. Hari demi hari, Siti mulai merasa ada hubungan yang aneh antara dirinya dan harimau itu. Mereka berdua, meskipun berbeda dunia, mulai saling mengenal. Harimau itu tak pernah menyerangnya, malah seakan melindunginya. Siti, yang sudah lelah dengan hidup yang penuh kekecewaan, merasa ada kedamaian dalam pelukan alam liar yang dibawa harimau itu. Mereka berjalan bersama, saling memahami satu sama lain tanpa kata. Namun, kebahagiaan itu ternyata hanya bertahan sementara. Ketika desas-desus tentang keberadaan Siti mulai terdengar di desa, masyarakat mulai menganggapnya sebagai pembawa sial. Mereka mendengar tentang seorang wanita yang lari dari rumahnya dan hidup bersama harimau di hutan. Kepercayaan masyarakat yang kolot membuat mereka mulai menuding Siti sebagai sosok yang membawa malapetaka. Banyak yang percaya bahwa ada sesuatu yang janggal dalam kehidupan Siti, bahwa ia telah terpengaruh oleh kekuatan gelap yang ada di hutan. Siti, yang awalnya merasa tenang dengan kehidupan barunya, mulai merasakan tekanan. Masyarakat mulai menghindarinya, menganggapnya sebagai sosok yang tak layak berada di antara mereka. Semua pandangan itu begitu tajam, seperti duri yang menusuk hati. Siti merasa bahwa dunia yang ia kenal tak lagi ramah, dan harimau yang selalu ada di sampingnya kini menjadi satu-satunya teman sejati. Di tengah penderitaan itu,
Siti merenung. Ia teringat masa kecilnya, saat orang tuanya memberikan segala yang terbaik untuknya. Ia ingat bagaimana mereka merawatnya dengan penuh cinta, meskipun ia tak tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Namun, kini, dalam pelukan harimau yang liar, ia merasa lebih bebas daripada sebelumnya. Ironisnya, ia baru menyadari bahwa kebebasan yang ia cari bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah. Kebebasan itu datang dengan pengorbanan, dengan perpisahan dari dunia yang tidak lagi memahaminya. Hutan, dengan segala keindahannya dan juga ancamannya, kini menjadi rumah bagi Siti. Dalam kesendiriannya, ia menemukan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, di balik kedamaian itu, ada sesuatu yang tragis. Ia tak akan pernah bisa kembali ke dunia manusia yang ia tinggalkan. Dunia itu telah menolaknya, dan kini ia hanya memiliki harimau itu sebagai satu-satunya makhluk yang bisa menerimanya apa adanya. Hari-hari berlalu dengan Siti yang semakin mendalam dalam kehidupannya bersama harimau. Meskipun ada perasaan cinta yang tak terucapkan antara mereka, Siti tahu bahwa cinta itu adalah sebuah keniscayaan yang tak bisa ia miliki. Mereka, dalam kehidupan yang serba terbatas, mencoba untuk saling memahami tanpa kata. Di tengah hutan yang liar, dengan angin yang berbisik lembut di antara pepohonan, Siti merasa hidupnya seperti sebuah kisah yang berakhir tragis. Namun, tak ada yang lebih ironis daripada kenyataan bahwa, pada akhirnya, ia merasa lebih hidup daripada ketika ia berada di tengah-tengah manusia. Meskipun Siti tak pernah kembali ke desa, kisahnya tetap menjadi legenda yang tak terlupakan. Orang-orang berbicara tentang seorang wanita yang menghilang ke hutan, dikelilingi oleh desas-desus dan ketakutan. Mereka menyebutnya pembawa sial, tapi bagi Siti, harimau itu adalah pelukan yang paling tulus yang pernah ia rasakan. Setelah berbulan-bulan tinggal bersama harimau, kehidupan Siti semakin terjalin erat dengan alam. Setiap pagi, ketika embun pagi masih menyelubungi dedaunan, Siti sudah bangun, menyiapkan diri untuk melanjutkan hari. Harimau itu selalu ada, menunggunya di dekat sungai kecil yang mengalir tenang, tempat mereka biasa mengambil air. Harimau itu tak hanya menjadi pelindungnya, tetapi juga sahabatnya, yang selalu menemani saat sepi merayap dalam hati. Meski demikian, ada saat-saat di mana kesendirian merayap perlahan, seperti bayang-bayang yang mengintai. Siti terkadang merindukan percakapan ringan, atau bahkan sekadar mendengar suara manusia. Dalam hatinya, ia sering bertanya-tanya apakah ia benar-benar telah melepaskan semua yang ada di dunia manusia, atau apakah kehidupan ini adalah pelarian semata. Namun, setiap kali ia memandang mata harimau yang tajam dan penuh kasih itu, rasa bingung itu lenyap. Ia tahu bahwa ia telah memilih jalan ini dengan penuh kesadaran. Hari-hari berlalu, dan hubungan Siti dengan harimau itu semakin mendalam. Ada rasa ketergantungan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Siti merasa seperti dia dan harimau itu adalah satu entitas yang tak terpisahkan. Dalam setiap gerakan harimau, Siti seolah bisa merasakan perasaan yang tak pernah bisa ia ungkapkan. Ketika harimau itu berjalan dengan anggun di hutan, Siti mengikuti dengan langkah yang lebih ringan, seolah mengikuti jejaknya, tak hanya dalam tubuh, tetapi dalam jiwa. Namun, dalam keheningan hutan yang tenang, dunia luar terus menggema. Desas-desus tentang wanita yang hidup bersama harimau mulai tersebar luas. Warga desa yang dulu mengenal Siti mulai melontarkan tuduhan-tuduhan yang semakin parah. Mereka yang awalnya tidak percaya dengan cerita-cerita tersebut, kini mulai menghubungkan berbagai kejadian buruk dengan keberadaan Siti di hutan. Ada yang mengatakan bahwa penyakit yang melanda desa datang karena kepergian Siti, ada yang menyebut bahwa Siti adalah seorang wanita terkutuk yang telah dijauhi oleh takdir. Masyarakat, dalam kebodohan dan ketakutan mereka, semakin meyakini bahwa Siti adalah pembawa malapetaka. Semua keburukan yang terjadi dianggap sebagai akibat dari tindakannya melarikan diri ke dalam hutan, tempat yang dianggap sebagai kediaman makhluk-makhluk gelap. Tanpa sadar, mereka menciptakan mitos baru di sekitar Siti, mengubahnya menjadi simbol ketakutan. Mereka mencapnya sebagai pembawa sial, sebagai wanita yang tak layak hidup di dunia manusia. Siti yang dulu merasa bebas, kini terkurung dalam bayang-bayang ketakutan. Setiap kali ada suara langkah manusia yang terdengar di luar hutan, ia terdiam. Hatinya mulai tergerus oleh bisikan-bisikan di luar sana. Ia mulai merasakan apa yang dulu ia hindari, rasa takut akan penolakan, ketidakmampuan untuk menjadi dirinya sendiri. Seperti bayangan yang tak pernah lepas, ketakutan itu menyelusup ke dalam jiwanya. Pada suatu hari yang gelap, ketika hujan deras mengguyur hutan, Siti duduk termenung di bawah sebuah pohon besar, memandang ke arah jalan setapak yang hanya ia kenal dengan baik. Hujan mengalir deras, menyapu bumi yang sudah lelah. Harimau itu, yang biasanya tenang dan penuh kewaspadaan,
tampak gelisah. Ia berkeliling, mencium bau angin yang membawa aroma asing. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, terdengar suara langkah kaki yang berat. Siti mendengarnya dan hatinya berdetak kencang. "Siapa itu?" gumamnya dalam hati. Tubuhnya sedikit gemetar. Ia sudah terbiasa dengan suara alam, tetapi suara manusia yang datang dari luar hutan membuatnya cemas. Perlahan, ia berdiri dan berjalan menyusuri jalur sempit yang membawa ke tempat yang lebih dalam. Namun, harimau itu tetap berada di sampingnya, seolah memberikan perlindungan. Langkah kaki itu semakin mendekat, dan suara yang terdengar kini semakin jelas. Tak lama, sebuah kelompok orang muncul di depan mereka, membawa obor dan tongkat, seolah-olah sedang melakukan perburuan. Siti merasakan ketegangan yang luar biasa. Sebagian dari mereka adalah warga desa yang dahulu mengenalnya, yang kini menatapnya dengan mata penuh kebencian. "Dia pembawa sial. Kita harus mengusirnya dari sini," teriak salah seorang dari mereka. Siti, yang terkejut, merasakan darahnya berdesir. Matanya mencari-cari jalan keluar. Namun langkahnya terhenti oleh suara harimau yang mengaum keras. Harimau itu berdiri tegak di depan Siti, menatap dengan tajam, seolah memberitahukan kepada mereka bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun mendekat. "Jangan dekati dia," teriak Siti. Suaranya penuh ketegasan, meskipun hatinya bergetar. Ia tahu bahwa saat itu, hidupnya bergantung pada keberanian harimau itu, yang selalu melindunginya tanpa ragu. Namun, meskipun harimau itu menunjukkan kekuatannya, kelompok itu tak mundur begitu saja. Mereka mulai melempar batu ke arah harimau, mencoba mengecohnya. Tindakannya itu memicu amukan yang tak terduga dari harimau itu, yang akhirnya melompat dan mengusir mereka semua. Orang-orang itu melarikan diri, meninggalkan hutan, tetapi pandangan mereka tetap menghantui Siti. Mereka meninggalkan tempat itu dengan rasa takut yang tak akan hilang. Setelah kejadian itu, Siti merasa semakin terisolasi. Ia kini merasa bahwa meskipun ia melarikan diri ke hutan, dunia luar masih mengejarnya, menuntutnya untuk kembali dan menghadapinya. Namun, ia tahu bahwa jika ia kembali, ia hanya akan menghadapi ketidakadilan dan kebencian. Hutan ini, dengan segala ketenangannya, menjadi tempat pelariannya yang terakhir. Harimau itu, dengan sikapnya yang tenang, selalu berada di sisinya. Tak ada lagi kata-kata yang perlu diucapkan. Di antara mereka, hanya ada pemahaman yang mendalam, seolah mereka sudah mengerti satu sama lain tanpa perlu berkata-kata. Tapi, dalam hati Siti, ada perasaan yang tak bisa ia ungkapkan. Ia merasa semakin terperangkap dalam kebebasan yang ia pilih. Hutan yang dulu terasa sebagai tempat pelarian, kini menjadi penjara yang tak bisa ia tinggalkan. Pada malam yang gelap, ketika angin berhembus kencang, Siti duduk di tepi sungai, menatap air yang mengalir deras. Ia merasa seolah hidupnya mengalir seperti air itu, terus bergerak meskipun tak ada arah yang jelas. Harimau itu duduk di sampingnya, mengendus udara malam yang dingin. "Terkadang aku merasa seperti air ini," bisik Siti pada diri sendiri, "mengalir, tetapi tak tahu kemana." Saat Siti merasa seakan-akan kehidupannya telah terperangkap dalam lingkaran yang tak berujung, perasaan cinta yang semula ia tolak mulai tumbuh. Cinta yang hadir bukan pada harimau itu, meskipun ia tahu harimau itu telah menyelamatkannya lebih dari sekali. Cinta itu datang dari kedalaman hatinya, sebuah perasaan yang tak terungkapkan, cinta pada dirinya sendiri. Cinta yang ia temukan di hutan, cinta yang memberinya kebebasan untuk memilih, meskipun itu berarti harus menanggung konsekuensi yang tak terhindarkan. Namun, ada ironi besar dalam hidup Siti. Ia telah lari dari dunia yang penuh dengan kemunafikan, namun justru di hutan inilah ia menemukan kenyataan pahit bahwa kebebasan yang ia inginkan datang dengan harga yang mahal. Ia tak bisa lagi kembali ke dunia yang dahulu menganggapnya biasa, tetapi ia juga tak bisa lari selamanya dari bayang-bayang masa lalu. Dalam sunyi malam, Siti akhirnya menerima kenyataan itu, bahwa meskipun ia berusaha menghindari dunia yang penuh luka, luka itu tetap ada, dalam dirinya, dalam setiap langkah yang ia ambil. Waktu terus berjalan, dan hari-hari di hutan semakin terasa panjang. Siti mulai merasakan bahwa hutan ini, meskipun luas dan penuh keindahan alam, juga memiliki rahasia-rahasia yang belum sepenuhnya ia pahami. Di setiap sudutnya, ada ketenangan yang misterius, tetapi juga ancaman yang tidak kasat mata. Alam ini tidak hanya penuh dengan suara burung atau gemerisik dedaunan, tetapi juga dengan bisikan angin yang membawa rasa kesepian. Pada suatu malam yang tenang, ketika bulan purnama bersinar terang di atas langit, Siti duduk di dekat api unggun, merenung. Api itu menyala kecil, namun cahayanya menari-nari di wajahnya, memberikan kesan hangat di tengah kegelapan hutan. Harimau itu duduk di sampingnya,
Matanya terfokus pada api, tetapi Siti bisa merasakan adanya ketegangan dalam sikapnya. Sesekali, harimau itu menggerakkan ekornya, menunjukkan kegelisahan yang samar. Siti merasakan bahwa harimau itu bisa merasakan adanya sesuatu yang lebih besar dari sekadar ketegangan fisik. Sesuatu akan datang, gumam Siti pelan, hampir tak terdengar. Ia merasa seperti hutan ini semakin mengungkapkan sisi lain dari dirinya yang tak ia kenal. Ada sesuatu yang menarik perhatian, sesuatu yang mengundang keraguan dalam hatinya. Adakah hutan ini benar-benar menjadi rumah baginya, ataukah ia hanya menghindari kenyataan? Kenangan masa lalu datang menghampirinya, memunculkan bayangan orang tuanya, yang dulu dengan penuh kasih sayang merawatnya, membimbingnya, dan memberitahu betapa berharganya dia bagi mereka. Namun, sekarang, kenangan itu terasa seperti sebuah ilusi yang telah hilang, menguap bersama angin malam. Mereka sudah jauh, entah di mana, entah dalam kehidupan yang berbeda, atau mungkin dalam hidupnya yang tidak pernah akan sama lagi. Siti merasakan luka di hatinya, yang semakin dalam seiring berjalannya waktu. Ia mulai merasa terbelah antara dua dunia, dunia yang meninggalkannya dan dunia liar yang kini menjadi tempat perlindungannya. Saya tak tahu lagi siapa saya, bisiknya kepada diri sendiri. Suara itu teredam dalam desiran angin. Malam itu, harimau itu mendekat, merunduk di dekat api unggun. Untuk pertama kalinya, Siti merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar perlindungan. Ada ikatan yang lebih dalam yang terjalin antara dirinya dan harimau. Siti tidak bisa menjelaskan bagaimana perasaan itu bisa muncul, namun ia merasa seperti ada bahasa yang tak terucapkan di antara mereka, bahasa yang lebih dalam dari kata-kata. Suatu pagi yang cerah, Siti terbangun lebih awal dari biasanya. Hembusan angin yang membawa bau tanah basah dari malam sebelumnya menyegarkan udara. Harimau itu duduk di dekatnya, matanya yang tajam menatap ke kejauhan, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia. Siti merasa ada sesuatu yang berbeda dalam sikap harimau tersebut, sebuah perasaan yang tak bisa dijelaskan, seolah harimau itu merasakan perubahan yang akan datang. Apakah kita akan tetap di sini selamanya? Tanya Siti pada dirinya sendiri, meskipun harimau itu tidak bisa memberikan jawaban. Harimau itu hanya menggerakkan kepalanya pelan, seolah memberitahu Siti bahwa mereka akan selalu bersama, terlepas dari apa yang terjadi. Namun, jauh di dalam hati Siti, ia tahu bahwa kehidupan ini tidak akan bisa bertahan selamanya. Ada rasa yang tak terungkapkan, seperti pintu yang tertutup rapat, menunggu untuk dibuka, meski ia takut apa yang akan ditemukan di baliknya. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Siti berburu bersama harimau, mencari makanan di hutan, dan tidur di bawah bintang-bintang. Namun, ada perasaan hampa yang semakin menguasai dirinya. Ia merasa bahwa kebebasan yang ia rasakan bukanlah kebebasan yang sejati. Kebebasan itu, meskipun terasa lega di awal, mulai memberi ruang untuk kesepian dan keinginan untuk kembali menemukan jati dirinya. Meskipun ia hidup jauh dari peradaban, jauh dari manusia, ia merasa seperti ada sesuatu yang hilang. Ia tidak pernah sepenuhnya merasa bebas, karena setiap detik yang berlalu, ia selalu dibayangi oleh kenyataan bahwa dunia luar menunggu, dunia yang tak bisa ia lupakan begitu saja. Suatu hari, ketika mereka sedang berada di tepi sungai, sebuah suara asing terdengar. Siti mengangkat wajahnya, mencoba mengenali suara yang datang. Jantungnya berdebar, dan ia merasa ketegangan itu semakin menguat. Ia menoleh ke arah harimau, yang sudah berdiri tegak, matanya menatap tajam ke arah suara itu. Siti menyadari bahwa suara itu berasal dari manusia. Sekelompok orang sedang melintas di dekat hutan, berteriak dan memanggil nama Siti. Hati Siti berdebar kencang. Mereka datang mencari, dan ia tahu, ini adalah saat yang tak bisa ia hindari lagi. Harimau itu merasakan kecemasan Siti. Ia mengaum pelan, seolah meminta Siti untuk tetap tenang. Tetapi, ketegangan yang tak terhindarkan membuat Siti terombang-ambing antara keinginannya untuk tetap bersembunyi di dalam hutan dan rasa rindu yang tiba-tiba muncul untuk kembali kepada dunia yang pernah ia tinggalkan. Ketika kelompok manusia itu semakin mendekat, Siti merasa tubuhnya mulai kaku. Ia tak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa ia adalah bagian dari dunia yang telah lama ia lupakan. Langkah-langkah manusia itu semakin dekat, dan Siti tahu bahwa saatnya untuk menghadapi kenyataan itu telah tiba. Harimau itu beranjak, menatap Siti dengan mata yang penuh pertanyaan, seolah menunggu keputusan terakhirnya. Siti merasa terpecah. Di satu sisi, ia merasa seperti anak yang terbuang dari dunia manusia, diperlakukan sebagai makhluk yang tidak layak. Di sisi lain, ia merasa terikat dengan harimau itu, yang telah memberinya perlindungan dan kebebasan. Namun, kebebasan itu ternyata tidak pernah lengkap. Setiap keputusan yang diambil, setiap langkah yang diambil,
selalu diwarnai dengan bayangan masa lalu, dengan rasa takut yang tak pernah hilang. Keputusan itu akhirnya datang juga. Siti berdiri dengan langkah yang pasti, memandang ke arah harimau, dan kemudian menatap kelompok manusia yang semakin mendekat. Harimau itu mendekat, mengeong pelan, dan memberi isyarat kepada Siti bahwa ia akan selalu ada di sisinya, tak peduli apa yang terjadi. Dengan napas dalam-dalam, Siti melangkah maju, menuju dunia yang telah meninggalkannya. Dunia yang penuh dengan ketakutan, tetapi juga dengan harapan baru. Dunia yang, meskipun keras dan penuh penghakiman, masih punya ruang untuk penerimaan. Saat Siti melangkah keluar dari hutan, dia merasakan beban yang luar biasa. Ia kembali ke dunia yang dulu pernah ia hindari. Warga desa yang dulu menganggapnya pembawa sial, kini menatapnya dengan tatapan yang berbeda, sebuah tatapan penuh rasa ingin tahu dan kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang harus dikatakan atau bagaimana menyikapi kembalinya Siti. Namun, di balik tatapan itu, ada juga rasa kesedihan yang mendalam dalam hati Siti. Dia tahu bahwa tidak ada yang akan bisa mengerti hidup yang ia jalani bersama harimau. Mereka tidak akan pernah memahami mengapa ia memilih untuk hidup di hutan, jauh dari segala kenyamanan dunia. Siti kini menghadapi dunia dengan penuh keberanian, meskipun ia tahu bahwa dunia itu tak akan pernah sama lagi. Di depan mereka semua, Siti berdiri tegak, tanpa rasa takut, tanpa rasa bersalah. Ia telah menemukan jalan hidupnya, meskipun itu bukan jalan yang mudah. Namun, seperti hutan yang telah melindunginya, hidupnya pun kini penuh dengan kekuatan yang tak bisa dipahami orang lain. Dengan langkah perlahan, Siti melangkah maju, menuju masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah kembali ke dunia yang telah menolaknya. Dunia manusia yang dulu ia tinggalkan telah berubah, dan kini ia akan membangun kehidupannya sendiri, hidup yang bebas dari penilaian, hidup yang penuh dengan keberanian untuk menjadi dirinya sendiri. Kehidupan di luar hutan tidaklah mudah bagi Siti. Setiap langkah yang ia ambil di desa terasa berat. Walaupun ia sudah meninggalkan masa lalu yang penuh dengan penghakiman, dunia luar tak memberinya kehangatan yang ia harapkan. Warga desa menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu, mencibir dan berbisik-bisik di belakangnya, seolah ia adalah sebuah misteri yang tak bisa mereka pecahkan. Siti berusaha beradaptasi, meskipun setiap hari rasanya seperti berjalan di atas pecahan kaca. Ia mencoba untuk berbicara dengan mereka yang dulu mengenalnya, tapi kata-kata terasa asing di bibirnya. Semua yang pernah ia tahu, keluarga, teman-teman, bahkan desa itu sendiri, terasa seperti dunia yang jauh, seakan ia berasal dari zaman yang berbeda. Tidak ada yang bisa mengerti perasaan Siti, karena mereka hanya melihatnya sebagai seorang wanita yang telah pergi begitu lama, melarikan diri ke dalam hutan bersama harimau yang dianggap makhluk jahat. Namun, di balik tatapan-tatapan penuh prasangka itu, Siti mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa ia hindari, rasa kehilangan yang mendalam. Dunia ini telah berubah terlalu banyak, dan ia merasa seolah-olah ia telah melewatkan bagian dari hidupnya yang tak akan pernah bisa ia ambil kembali. Di dalam hutan, Siti merasa seolah-olah bebas dari penilaian, bebas dari segala bentuk harapan yang ditanamkan orang lain padanya. Tetapi kini, di dunia ini, ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kebebasan itu adalah ilusi. Ia tak bisa lagi memilih untuk hidup di luar norma-norma yang ditentukan masyarakat. Pada suatu pagi yang cerah, ketika Siti berjalan di pinggir desa, ia bertemu dengan seorang wanita tua yang dulu merupakan tetangganya. Wanita itu menatapnya dengan mata yang penuh kecemasan. "Siti, apakah kamu baik-baik saja?" tanya wanita itu dengan lembut. Siti menundukkan kepala, tak tahu harus menjawab apa. Ia merasa kata-kata yang ia ucapkan akan terasa hampa, seperti tidak ada yang bisa mengisi kekosongan hatinya. Ia mengangguk perlahan, namun matanya menunjukkan rasa sakit yang tak bisa disembunyikan. "Aku tidak tahu bagaimana aku harus menjalani hidupku sekarang," jawab Siti akhirnya, suaranya penuh dengan keputusasaan. "Semua yang aku tahu adalah kehidupan di hutan bersama harimau itu. Dunia ini terasa asing." Wanita tua itu menghela napas panjang, seolah-olah mencoba memahami apa yang Siti rasakan. "Mungkin kamu bisa mulai dengan memaafkan dirimu sendiri, Siti. Dunia ini memang tak sempurna, tetapi kita harus belajar untuk hidup dengannya, walau kadang terasa berat." Kata-kata wanita itu menyentuh hati Siti. Memang, dia tahu bahwa dunia ini tak bisa dihindari. Namun, memaafkan diri sendiri, itu adalah hal yang paling sulit bagi Siti. Ia merasa seperti seorang wanita terbuang, yang tak bisa kembali ke pelukan keluarga, tak bisa kembali ke hidup yang dulu ia miliki. Segala yang telah terjadi, segala luka yang ia rasakan, terlalu dalam untuk diobati hanya dengan kata-kata.
Hari demi hari, Siti berjuang untuk mencari arti kehidupan di desa yang pernah ia tinggalkan. Ia mulai bekerja di ladang milik tetangga, membantu mereka dengan tanaman, meskipun seringkali perasaan kesendirian datang kembali, menghantui setiap langkahnya. Ia merasa seperti bayangan yang bergerak tanpa tujuan, tanpa pernah benar-benar menjadi bagian dari dunia yang sekarang ia huni. Namun, di tengah rutinitas yang monoton ini, Siti mulai merasa ada sedikit cahaya yang menyusup ke dalam hatinya. Ketika malam tiba, ia duduk di beranda rumahnya, memandangi bintang yang bersinar di langit. Ia teringat pada malam-malam yang ia habiskan di hutan, di bawah langit yang sama, dengan harimau yang menemani. Meskipun ia merasa jauh dari dunia itu, harimau itu masih ada dalam pikirannya. Seperti hutan yang menyimpan kenangan dan rahasia, harimau itu selalu hadir dalam mimpinya, memberikan kekuatan dan kedamaian dalam kegelapan. Pada suatu malam, ketika Siti duduk termenung di bawah pohon besar di dekat desa, ia mendengar suara gemerisik daun yang familiar. Jantungnya berdebar, dan ia tahu apa yang akan terjadi. Harimau itu datang, muncul dari balik pepohonan, matanya yang tajam menatap Siti dengan penuh perhatian. Meskipun Siti telah kembali ke dunia manusia, ikatan mereka tak pernah terputus. Harimau itu mendekat, mengendus tangan Siti, yang kini terasa lebih lembut daripada saat pertama kali mereka bertemu. Siti merasakan kehangatan tubuh harimau itu yang memberinya rasa aman. "Aku tidak bisa kembali," bisik Siti dengan suara yang hampir tak terdengar. "Tapi aku tidak bisa melupakanmu, tidak bisa melupakan apa yang telah kita jalani bersama." Harimau itu menggerakkan kepalanya pelan, seolah memberi isyarat bahwa ia mengerti. Siti menyentuh kepala harimau itu, merasa seolah-olah seluruh dunia telah hilang, dan hanya ada mereka berdua. Meskipun ia telah kembali ke dunia manusia, hatinya tetap terikat dengan hutan dan harimau itu. Namun, Siti tahu bahwa ia harus menemukan jalan baru. Ia tidak bisa lagi melarikan diri ke hutan, dan ia tak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Kembalinya Siti ke dunia manusia membawa perubahan dalam dirinya. Ia mulai menyadari bahwa meskipun hidup di hutan dengan harimau memberinya kebebasan dari dunia luar, ia harus menghadapi kenyataan bahwa ia tidak bisa selamanya melarikan diri. Kehidupan di desa, meskipun penuh dengan tantangan dan rasa ketidakpastian, memberikan peluang untuknya tumbuh kembali. Ia memutuskan untuk membangun kembali jati dirinya, untuk mengatasi rasa takut dan kesepian yang selama ini menghantuinya. Siti mulai bekerja lebih keras di ladang, berinteraksi lebih banyak dengan orang-orang di desa, meskipun masih ada rasa asing yang ia rasakan. Tetapi perlahan-lahan, ia mulai menerima kenyataan bahwa dunia ini memang tidak sempurna. Manusia, meskipun penuh dengan penghakiman, juga memiliki kemampuan untuk berubah. Harimau itu tetap menjadi bagian dari hidupnya, meskipun mereka tidak lagi tinggal bersama. Setiap kali Siti merasa kesepian, ia tahu bahwa harimau itu selalu ada di dalam hatinya, menjadi simbol kekuatan dan kebebasan yang telah ia temukan di dalam dirinya sendiri. Dengan tekad yang semakin kuat, Siti mulai membuka diri untuk hal-hal baru. Ia menyadari bahwa kebebasan sejati tidak terletak pada pelarian, tetapi pada kemampuan untuk menghadapi dunia ini dengan penuh keberanian, tanpa takut akan penilaian orang lain. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, dan ia siap untuk menghadapinya. Dan meskipun hutan dan harimau itu selalu akan menjadi bagian dari dirinya, Siti kini menemukan kekuatan untuk hidup di dunia ini, dunia yang dulu ia hindari, namun kini ia terima dengan penuh keberanian. Setelah beberapa minggu kembali ke desa, Siti mulai mencoba memahami ritme kehidupan di sekitarnya. Ia masih merasa seperti orang asing di dunia ini, tetapi ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menemukan tempatnya adalah dengan terlibat. Namun, setiap kali ia berjalan melalui jalan-jalan kecil desa itu, bisikan-bisikan tak pernah berhenti. Dia kembali setelah bertahun-tahun, tapi lihatlah apa yang sebenarnya dia lakukan di hutan selama ini, seorang wanita berbicara pelan kepada temannya ketika Siti melintas. Dan harimau itu? Apa dia masih membawanya kembali? "Aku mendengar itu bukan harimau biasa," balas yang lain, dengan nada penuh kecurigaan. Siti mendengar mereka, tapi ia memilih untuk tidak bereaksi. Ia tahu, melawan gosip hanya akan membuat dirinya semakin diasingkan. Tetapi, di malam-malam yang sepi, kata-kata itu menyelinap ke dalam pikirannya, seperti bayangan yang tidak bisa ia usir. Ada saat-saat di mana ia bertanya-tanya apakah keputusan untuk kembali adalah hal yang benar. Namun, tidak semua orang di desa menolaknya. Ada satu keluarga sederhana yang mulai menerima Siti. Mereka adalah Pak Hasan dan istrinya, Bu Maryam, bersama anak perempuan mereka, Laila, yang berusia sekitar 8 tahun. Laila sering datang ke rumah Siti, membawa bunga liar atau sekadar duduk di beranda sambil bercerita tentang sekolahnya.
Aku suka ke sini, Kak Siti, ujar Laila suatu sore. Rumahmu tenang, tidak seperti di rumahku. Ibu selalu menyuruhku belajar ini itu, tapi di sini aku merasa bebas. Siti tersenyum mendengar kata-kata Laila. Ia merasa seperti melihat dirinya sendiri di gadis kecil itu, seorang jiwa yang mencari kebebasan dari tekanan dunia di sekitarnya. Aku senang kamu datang, balas Siti lembut. Kadang, aku juga merasa sendiri di sini. Laila memandangnya dengan mata polos. Kenapa Kak Siti tidak pergi ke pasar? Di sana banyak orang. Mereka mungkin akan mengenal kakak lebih baik. Siti terdiam. Ide itu terdengar sederhana, tetapi bayangan orang-orang yang menatapnya dengan kecurigaan membuatnya ragu. Namun, Laila menyentuh tangannya, memberinya dorongan yang kecil namun tulus. Akhirnya, Siti memutuskan untuk pergi ke pasar pada pagi yang cerah. Ia membawa beberapa hasil ladang yang ditanamnya, ubi, singkong, dan beberapa daun rempah, dengan harapan bisa menjualnya. Pasar adalah pusat kehidupan desa, tempat di mana semua orang bertemu, berbicara, dan bertransaksi. Ketika Siti tiba, suasana pasar dipenuhi dengan suara pedagang yang menawarkan dagangan mereka, suara tawa anak-anak, dan aroma makanan yang menggoda. Ia berjalan dengan hati-hati, mencoba mencari tempat untuk meletakkan barang-barangnya. Namun, tatapan orang-orang kembali menyiksanya. Beberapa memandangnya dengan keheranan, beberapa dengan ketidakpercayaan. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang pria muda mendekatinya. Wajahnya bersih, dengan senyum hangat yang tampaknya jarang ia tunjukkan kepada orang lain. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Arman, seorang pedagang rempah keliling yang baru pindah ke desa itu. "Kamu Siti, kan?" tanyanya. Suaranya rendah tetapi ramah. Siti mengangguk pelan, sedikit ragu. "Iya, saya Siti. Saya sering mendengar cerita tentang kamu dari orang-orang di sini," lanjutnya, tanpa nada penghakiman yang biasa Siti dengar. "Tapi saya lebih suka mendengar langsung dari orangnya." Siti terkejut. Selama ini, hampir tidak ada yang benar-benar ingin mengenalnya, kecuali untuk membicarakannya di belakang. Namun, sikap Arman terasa tulus. Mereka berbicara sebentar, dan Arman bahkan membantu Siti menjual beberapa barangnya. "Kalau butuh sesuatu, beritahu saya," ujar Arman ketika mereka berpisah. "Saya tahu hidup di desa ini bisa sulit." Pertemuan itu meninggalkan kesan mendalam pada Siti. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar ingin mendengarkannya tanpa prasangka. Tetapi ia juga tahu, membuka hati berarti menghadapi risiko terluka. Malam itu, ketika Siti duduk di beranda, pikirannya melayang pada pertemuannya dengan Arman. Ada sesuatu tentang pria itu yang membuatnya merasa nyaman, tetapi juga takut. Ia takut untuk mempercayai siapapun lagi. Luka yang ia alami dalam pernikahannya dulu masih membayangi setiap langkahnya. Harimau itu, seperti biasa, datang dari hutan dan duduk di sampingnya. Kehadirannya selalu menjadi pengingat bahwa Siti tidak pernah benar-benar sendirian, meskipun ia merasa begitu. "Aku bertemu seseorang hari ini," kata Siti pelan, seolah berbicara kepada harimau. "Dia berbeda. Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayai orang lagi." Harimau itu menggeram pelan, seperti menyetujui kegundahan Siti. Namun, dalam diamnya, ia juga seolah-olah memberi kekuatan kepada Siti untuk melangkah maju. Hari-hari berikutnya, Siti semakin sering bertemu dengan Arman di pasar. Ia merasa nyaman berbicara dengan pria itu, yang tampaknya selalu memiliki pandangan positif tentang segala hal. Arman bercerita bahwa ia pindah ke desa ini untuk mencari kehidupan yang lebih tenang setelah kehilangan keluarganya dalam sebuah kecelakaan. Cerita itu membuat Siti merasa bahwa mereka memiliki kesamaan. Keduanya adalah jiwa yang terluka, mencari tempat untuk menyembuhkan diri. Namun, hubungan mereka mulai menarik perhatian orang-orang di desa. Desas-desus kembali muncul, kali ini tentang Siti yang mencoba mendekati pria baru di desa. Beberapa bahkan mulai mengatakan bahwa harimau itu mungkin adalah tanda kutukan yang akan menghancurkan siapapun yang mendekati Siti. Siti merasa tertekan, tetapi Arman tetap berada di sisinya. Ia bahkan datang ke rumah Siti suatu sore, membawa makanan yang ia buat sendiri. "Saya tahu hidup di sini tidak mudah untukmu," katanya. "Tapi kamu tidak sendirian." Kata-kata itu menyentuh hati Siti. Ia tahu bahwa ia masih memiliki perjalanan panjang untuk menyembuhkan dirinya sendiri, tetapi keberadaan Arman memberinya harapan baru.